Oke, sudah banyak yang join, kita mulai. Sudah banyak juga, ini sudah ada 50-an ya. Nah, kita ke database terlebih dahulu ya, keamanan sistem database-nya. Apakah file saya sudah terlihat, teman-teman semua? Share screen saya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Right. Saya agree. Ya, sebentar. Oke, keamanan sistem database, teman-teman. Jadi tentang keamanannya, baik ragam keamanannya, ya, ancaman serangan database, kemudian untuk tingkatan keamanan juga dan pengamanan database, di mana di sini pengamanan database ini solution ya, solution dari pengamanan database-nya. Nah, kemudian untuk ada misalnya penggunaan SQL-nya kayak gitu. Nah, jadi apa sih terkait dengan keamanan itu? Nah, teman-teman baik security keamanan ini sudah bisa menjelaskan ya terkait dengan apa sih keamanan, ya definisinya, konsepnya kayak gitu. Nah, di sini apa sih itu keamanan? Nah, kalau di sini itu keamanan itu bisa dijelaskan sebagai proteksi ya, proteksi terhadap pengerusakan data. Nah, di sini ya, di mana data itu kan sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting dan yang harus diproteksi di sini. Dan kemudian untuk pemakaian data ya oleh pemakai yang tidak punya kewenangan di sini. Nah, proteksinya di situ. Proteksinya itu di situ ya. Jadi supaya membatasi atau melindungi dari orang-orang atau user yang tidak mempunyai akses terhadap data penting tersebut. Nah, bisa juga dikatakan sebagai sistem yang aman untuk memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Nah, terkait tentang keamanannya. Nah, ada beberapa aspek terkait keamanannya, yaitu membatasi akses tadi yang saya bilang ya. Kemudian melakukan autentikasi ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses monitoring ya, memonitor aktivitas yang mencurigakan kayak gitu. Nah, memonitoring ini kita juga bisa menggunakan Wireshark ya terkait dengan monitoring ya kayak gitu. Dan ini keragaman keamanan database, pencurian, penipuan di sini ya. Nah, untuk pencurian dan penipuan database itu tidak hanya mempengaruhi lingkungan ya. Nah, lingkungan dari database tersebut, tetapi juga mempengaruhi seluruh perusahaan atau organisasi atau institusi. Ya, jelas kalau misalkan sampai database-nya tercuri atau terkena sadap, ya pasti yang akan merugi juga perusahaan atau organisasi atau institusi tersebut. Nah, keadaan ini itu dilakukan oleh orang di mana seseorang itu ingin melakukan pencurian data atau memanipulasi data, misalnya saldo rekening, ya transaksi, transfer dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat privacy ya. Dimana di sini untuk hal itu fokus itu harus dilakukan pada kekuatan sistem proteksinya harus ditingkatkan lagi supaya menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan tadi. Proteksi yang tinggi terhadap data yang penting. Nah, selanjutnya itu hilangnya kerahasiaan dan privacy di sini. Nah, kalau sudah nggak privacy lagi ya apalagi yang mau di ini kan yang berharga kayak gitu ya kan.
Nah, berarti data itu sudah tercuri atau sudah tersadap, sudah tidak ada hal yang penting kayak gitu ya, karena sudah tidak bersifat privacy lagi. Suatu data itu bisa memiliki nilai kerahasiaan ya, karena data itu merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Ya, misalnya kalian membuat aplikasi, ada batasan ya kan dalam pemberian hak akses kayak gitu. Nah, misalnya seorang admin dia all in ya, semua bisa akses dia untuk admin usaha. Nah, untuk admin-admin tertentu pasti ada pembatasan. Oh, si ini bagian marketing saja, berarti dia hanya mengakses untuk fitur-fitur marketing. Oh, si ini bagian keuangan, berarti dia hanya mengakses bagian keuangan saja, kayak gitu ya. Nah, kemudian hilangnya integritas. Di sini berkaitan dengan akurasi sama kebenaran data dalam database, seperti misalkan data korup. Ini itu secara ini ya, dia akan lebih mempengaruhi ya, memberikan pengaruh yang besar terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat, dalam keragaman keamanan database ini itu hilangnya ketersediaan selain yang tadi. Nah, jadi hilangnya ketersediaan ini berarti data sistem keduanya itu tidak dapat diakses ya, atau servisnya dia mati, yang tentunya pasti ini sangat serius ya, atau penting di sini untuk mempengaruhi perusahaan dan organisasi atau institusi. Dan selanjutnya banyak perusahaan ya yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7 kali 24 jam atau 7 hari 1 minggu. Full, walaupun jam kerja itu ada jam kerja libur, tapi untuk tingkat proteksi kayak gini dia ingin proteksi dengan waktu 7 kali 24 jam, bukan 1 kali 24 jam lagi. Nah, di sini untuk ancaman serangan terhadap database, nah secara garis besarnya ini bisa dikategorikan ya. Pertama itu ada keamanan server, teman-teman semua. Nah, di keamanan server ini, perlindungan server itu di mana suatu proses di sini ya, itu memberikan pembatasan akses ya, yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Dan kemudian untuk menurut di sini ya, Black Woodman ini, jadi suatu sisi keamanan ya yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Dan ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak bisa lihat ya, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat di seluruh dunia. Nah, database kita itu bukanlah suatu web server koneksi yang tidak dikendali, tidak diizinkan. Nah, selanjutnya ada IP access, trust IP access di sini. Jadi setiap server itu harus bisa mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Jadi kita itu tidak mengizinkan ya semua orang bisa mengakses server kita. Nah, sebagaimana kita tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah kita tanpa izin, kayak gitu contohnya. Nah, kalian mungkin satu kelas itu kan berbarengan ya dengan angkatan sama, tapi semuanya enggak mungkin semuanya enggak dekat kayak gitu, hanya mungkin beberapa orang yang kalian berikan akses kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jika misalnya server ini melayani suatu web server, maka hanya alamat web server aja ya di situ yang bisa mengakses server database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Nah, sangat perlu diperhatikan teman-teman bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi internal. Kenapa di sini? Ini suatu sebuah mental yang buruk ya untuk seorang admin kayak gitu ya. Pasti ada plus minusnya, ada resikonya kayak gitu juga ya. Dan untuk koneksi database, jadi saat ini tuh semakin banyak aplikasi dinamis yang menjadi sangat ini ya tertarik gitu untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Padahal
penting juga ya autentifikasi ini kayak gitu. Nah, jangan pernah berpikir demikian, ini hanya untuk seorang pemalas ya. Nah, jadi jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan kita itu memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar. Terjamin SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Nah, jika kita seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, nah pastikan koneksi yang digunakan itu unik kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kontrol akses tabel. Nah, untuk kontrol akses tabel ini, kontrol akses tabel di mana di sini bentuk keamanan database yang sering diabaikan, teman-teman. Nah, karena cukup sulit dalam implementasinya atau penerapannya. Dan untuk penggunaan kontrol akses tabel di sini yang benar itu dibutuhkan kolaborasi ya secara sistem administrator dengan pengembang database-nya. Nah, jadi hal ini itu sulit ya, biasanya dilakukan dan pemberian izin user itu untuk mengakses informasi bisa membuat informasi terbuka secara publik. Nah, jadi jika seseorang user mengakses informasi apakah akan dilihat menggunakan session yang sama atau jika tabel digunakan sebagai referensi sistem, mengapa ia memberikan izin selain hak membaca saja kayak gitu. Sama kalau kalian misalnya share link Google Drive. Nah, kalian bisa memberikan akses kepada yang memiliki link tersebut, bisa melakukan write, kemudian bisa melakukan all in lah ya untuk aksesnya. Ada juga teman-teman bisa membatasi hanya melihat saja kayak gitu. Jadi ya ada pembatasan di situ. Nah, ini ada beberapa ini ya skemanya, perangkat kerasnya, jaringan komputer, database, DBMS, and programming application di sini. Nah, ini ada database administrator, programmer, sama end user ya. Nah, jadi untuk ada Jarcom ini itu kabel yang tidak terkoneksi ke radiasi. Misalnya di sini ada database-nya untuk di sini amandemen yang tidak terotorisasi, menduplikasikan data, pencurian data, penghilangan data akibat penggunaan listrik gitu. Nah, untuk tingkatan ya ada keamanan database, ada fisikal, ada manusia, human-nya ya, ada sistem operasi, ada sistem database. Nah, kalau biasanya sih kalau untuk manusia atau misalkan terjadinya human error segala macam itu kebanyakan kan karena tidak tahu dan tidak mau tahu kayak gitu ya. Harusnya kan harusnya tahu ya, membaca prosedurnya segala macam kayak gitu. Jadi kan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk fisikal ini lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan checker tadi atau perusak kayak itu ya. Nah, manusia itu wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang di sini ya tidak berwenang maksudnya. Sistem operasi, kelemahan pada sistem ini itu memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tak berwenang. Karena hampir seluruh jaringan sistem database itu menggunakan akses jarak jauh. Nah, jadi untuk pengaturan hak pemakai yang baik di sini ya untuk sistem database-nya. Selain sistem operasi tadi, human-nya, physical-nya. Nah, ini ada remote client-nya, firewall. Ini kita sudah bahas ya terkait encryption, deskripsi teman-teman sudah bisa dengan melakukan substitusi ya kan di kriptografi klasik. Nah, ini secure internal network-nya. Nah, ini server DBMS-nya dan ini database-nya. Oke, untuk otorisasi di sini terkait dengan keamanan data, pemberian wewenang atau hak istimewa atau privilege di sini itu untuk mengakses sistem atau objek database-nya. Kemudian ada kontrol akses atau kendali otorisasi di sini itu bisa dibangun
pada perangkat lunak atau software dengan dua fungsi, mengendalikan sistem dan objek yang bisa diakses, kemudian mengendalikan bagaimana si user itu menggunakannya. Nah, kemudian ada sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Kemudian ada tabel view, ini merupakan metode ya pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Nah, metode ini itu bisa menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh user atau pengguna. Nah, ini contoh pada database relasional. Untuk pengamanan dilakukan beberapa level. Ada relasi, view, authorization, insert authorization, update, and delete authorization di sini. Dimana untuk relasi ini itu user itu diperbolehkan ya atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Dan untuk view itu user diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. Kemudian read authorization juga di sini, di mana user itu diperbolehkan membaca data, tetapi tidak bisa melakukan modifikasi atau memodifikasi di sini. Dan untuk insert, ya, authorization ini di mana pengguna atau user itu diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Jadi hanya data baru aja. Kemudian ada update juga. Update ini memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus datanya. Kemudian untuk delete ini itu pasti untuk menghapus ya, memperbolehkan untuk menghapus data. Nah, selanjutnya ada index authorization. Nah, untuk index ini itu user diperbolehkan membuat dan mengakses index ya. Research-nya untuk authorization itu pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi baru ya. Jadi nggak hanya monoton itu aja relasinya, tapi bisa buat tabel baru lagi untuk merelasikannya lagi. Dan authorization, ya, di mana user itu diperbolehkan menambah, menghapus atribut suatu relasi. Drop ini sama dengan delete tadi ya. Ini drop authorization, di mana di sini pengguna itu diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Kalau kita dipakai Python juga kalau lakukan script kita biasanya pakai drop gitu kan, berarti kita menghapus tabel ya, yang dimaksud, misalkan menghapus baris yang dimaksud kayak gitu. Nah, ini ada misalnya untuk contoh penggunaan SQL-nya ya, ada reflect on, ada kemudian privilege list-nya ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya recovery backup data. Recovery itu ada di MK-nya khusus sendiri ya, MK pilihan, dan kita bahas umum aja di sini terkait dengan backup dan journaling. Nah, untuk backup itu pasti udah nggak asing ya teman-teman, dari namanya sudah ketahuan definisi seperti apa. Nah, jadi kalau di sini tuh di mana di sini proses secara periodik untuk membuat duplikat dari database yang dimana di sini itu dia melakukan logging file ya atau program ke media penyimpanan eksternal. Dan kalau journaling itu dia proses penyimpanan dan mengatur log file dari semua perubahan yang dibuat di database untuk proses recovery yang efektif. Nah, ini ada 3 skema sektor dari basis data. Ya, ada user view 1, view 2, dan view 3 ya. Nah, di mana itu ada level internal, konseptual, sama eksternal ya. Di mana untuk ada program report definition untuk di user view 1, ada program display untuk user view 2, dan user selanjutnya itu program transaction definition. Jadi semua transaksi di situ. Nah, ini untuk external level tadi, konseptual level dan internal level pembagiannya ya. Dan ini
otomatis physical data organization-nya atau institusi sekalipun. Dan kemudian ini ada gambaran terkait untuk customer service representative, cash flow analyst, kemudian ada akun di mana di sini ada client type, kemudian browser, ya. Jadi untuk level yang tadi ada level eksternal, di mana level eksternal ini teman-teman merupakan sudut pandang ya dari user terhadap basis data, kemudian mendeskripsikan bagian dari basis data yang relevan ya. Kemudian ada level konseptual ya. Kalau level eksternal tadi itu contohnya seorang user itu bisa melihat tanggal dan formatnya, sedangkan user lain adalah formatnya di sini bisa tahun dulu, bulan, baru tanggal gitu. Jadi ada perbedaan format untuk tanggal ya, kayak tanggal lahirnya. Untuk level konseptual di sini sudut pandang ya, community terhadap basis data, mendeskripsikan data apa yang tersimpan dalam basis data. Kemudian di sini pastinya berisi constraint atau informasi security, integrity, relationship, attribute, segala macam. Nah, kalau untuk level internal itu representasi fisik dari basis data dalam komputer. Di mana di sini menjelaskan bagaimana sih data itu disimpan dalam basis data. Kemudian untuk alokasi ruang penyimpanannya, kemudian record penyimpanannya, record pengalokasian, kemudian teknik kompresi data dan enkripsi data. Ini untuk arsitektur ini ya, arsitektur database-nya. Ya, biasalah ini umum ya. Kalau kita buat database, teman-teman juga pasti sudah pernah mendapat MK database. Nah, ini untuk arsitektur database itu kan bisa kita lihat seperti ini ya. Dimana kita juga bisa menempatkan foreign key and di sini terkait dengan beberapa tabel kayak gitu ya. Nah, di sini ada bagian struktur, manipulasi, sama integrity rules-nya. Ini model ya, di mana di sini tuh adalah konsep pendeskripsian data, relationship ya, kemudian constraint di sini. Nah, ini model data network-nya ya. Model data di network-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk teleprocessing ya. Teleprocessing ada arsitektur tradisional, mainframe tunggal dihubungkan dengan jumlah internal, kemudian kecenderungan atau tren mengarah ke downsizing. Ini untuk file server. Nah, file server itu dihubungkan ke beberapa workstation ya. Pastinya dia melalui networking jaringan. Dan basis data itu berada di file server. Untuk DBMS dan aplikasi di sini ya berjalan di setiap workstation-nya. Dan gak hanya kelebihan teman-teman, tapi kekurangannya juga ada. Nah, untuk kekurangannya ini traffic network, copy DBMS setiap workstation. Nah, concurrency, security, and integrity. Supaya lebih. Ini workstation 2, 1, dan 3 ya. Ini request for data dan file return atau feedback baliknya lah ya. Ini file server dan ini database. Nah, ini untuk client server. Jadi server itu menyimpan ini ya, database di sini di mana klien itu mengolah user interface dan menjalankan aplikasi. Nah, keuntungan dari ini itu akses yang lebih luas ke DBMS, kemudian meningkatkan kinerja, mengurangi communication cost, meningkatkan konsistensi ya, dan mengurangi heavy cost-nya. Ini gambarannya 1 sampai 3 kliennya.
Dan ini untuk tier client server ya, ini udah nggak asing lah ya, ini ada di MK Jarkom juga lah kayak gitu ya, pasti teman-teman sudah pernah bahas ya dan sudah memahaminya hal ini. Ini untuk tier client server, dimana untuk first tier itu client, second tier itu application server, kemudian third tier itu ada database server. Ya, ini tasknya business logic and data processing logic. Ada user interface, kemudian data validation ya, atau database access. Oke. Nah, untuk materi, teman-teman, itu yang bisa saya dapat sampaikan. Dan sebentar. Oke, masih proses installing. Nanti aja berarti. Ada informasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Coba nanti saya share juga ke grup ya. Right. Sebentar. Untuk ini ada informasi dari Bank Indonesia ya, terkait dengan ada hackathons ya. Nah, hackathons ini saya harap teman-teman bisa mengikuti juga ya. Nah, teman-teman sudah saya share di grup kelas ya, terkait untuk hackathons 2024 yang diadakan oleh BI di sini. Di mana di sini itu kolaborasi lintas keilmuan antara ekonomi dan informatika ya. Nah, makanya kemarin di Senin kemarin saya mewakili ya dari informatika di acara launching Hackathons BI ini ya. Dan di sini itu untuk pembukaan ya, pendaftaran itu dimulai dari tanggal 29 April kemarin, Senin kemarin, sampai 6 Juni nanti. Jadi satu tim itu, ini competition ya, jadi satu tim itu ada 4 orang, di mana boleh 2 dosen, 2 mahasiswa, atau 1 dosen, 3 mahasiswa, atau misalnya hanya 1 dosen, 1 mahasiswa, atau misalnya 2 mahasiswa 1 dosen, atau yang tadi ya maksimal 4 ya, seperti kompetisi yang lainnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga ya, yang karena sudah saya share di grup, untuk winner 1 and 2, 3 finalis, di sini semua ada ininya ya, penghargaannya ya, ada 100 million di sini ya. Dan ini teman-teman untuk barcode registrationnya, atau teman-teman langsung bisa kunjungin di webnya tadi ya, untuk hackathons.factd.co.id ya, di situ. Saya harap sih dari angkatan 2022 ini ada yang ikut serta, ada yang ikut berkontribusi. Siapa tahu nanti kalau misalnya teman-teman yang terpilih bisa saja ada kesempatan peluang di hire oleh BI kayak gitu. Kalau saya sih pas saat di launch komunikasi dengan staf BI-nya itu seperti itu. Jadi bisa saja dan kalau misalkan teman-teman ada yang berpotensi segala macam, bisa saja ada kesempatan untuk di BI-nya kayak gitu. Nah, hackathons ini juga di launching, dibuka untuk ya talenta-talenta muda seperti kalian ya, untuk bisa mengikuti atau berkontribusi di kegiatan ini kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa nih, Faiz? Ya, Bu Faiz. Ya. Untuk hackathonnya ini itu satu timnya tuh harus ada dosennya juga, Bu? Ada yang buat mendampingi. Oh, sebagai pendamping. Oke, Bu. Sama seperti competition yang lain sih, Faiz ya. Kalau misalkan kalian nanti melakukan magang, MBKM, yang mengikuti kompetisi, itu kan sebuah pengalaman, sebuah kesempatan. Kadang pengalaman itu kan guru yang berharga katanya. Kalau istilah itu dipakai kalau kita mau belajar dari pengalaman tersebut. Misalnya kita ngikutin kompetisi
Nah, kalau misalnya kita gagal, nggak dapat, kita setidaknya udah ada pengalaman untuk perbaikan di kompetisi selanjutnya lagi. Setidaknya kita sudah berani mencoba kayak gitu. Ya. Kebetulan ini pas acara ya di Senin kemarin itu harusnya dari Fakultas Ekonomi juga ada dan informatika ya. Kemudian kebetulan hanya saya yang berangkat ke sana ya. Karena yang ditugaskan hanya satu orang saja ternyata. Dan di sana juga banyak dari perwakilan dari seluruh bank, lembaga, peneliti, pokoknya di sana itu jadi ini tuh untuk umum, tidak hanya untuk institusi kayak gitu. Jadi untuk umum juga dibuka kayak gitu ya. Jadi ada ini ya sekaligus pengenalan ya terkait hackathons-nya ini. Nah, jadi untuk semua info itu ada di web tersebut, teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman bisa beruntung ya, tidak ada salahnya untuk mencoba di situ. Nah, itu sampai dibuka lumayan lama juga ya, hampir 1 bulanan. Dari 29 April sampai 6 Juni. Jadi Senin kemarin tuh udah pembukaan untuk registrasi dari hackathons ini. Kalau kita biasa, kalau angkatan 2022 pernah ngadirin ya? Pernah ngadirin nggak waktu itu? Kalau sebelumnya kan bisa kayak ada Huawei Academy ya. Nanti next time itu infonya itu ada Apple Academy juga. Apple Academy itu akan mengadakan seperti Huawei Academy, Cisco Academy, seperti kayak gitu. Jadi nanti Apple juga akan menyusul mengadakan Apple Academy kayak gitu. Itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan dan besar harapan kami dari tim informatika, teman-teman dari mahasiswa informatika juga bisa berkontribusi ya dalam acara tersebut kayak gitu. Dan untuk tugas di sini sudah saya sudah cek ya, sudah mengumpulkan ya. Ada yang terlambat ya nggak apa-apa, mungkin terkait dengan teknis ya, tapi tetap yang priority utama itu adalah yang on time sudah mengumpulkan di tepat waktu kayak gitu. Saya harap nanti untuk next time ujian lagi jangan ada yang misalnya terlambat mengikuti. Online kan simple ya, menurut saya tuh kalian tuh sudah dimudahkan mengikuti ujian secara online. Cuman kalau alasannya mungkin yang memang ini ya, kalau alasannya cuman kesiangan karena ketiduran itu kan nggak ini banget gitu ya. Jadi kalian dari awal-awal kan saya sudah wanti-wanti, kalian pasang alarm deh kayak gitu ya. Pengingat kalau di hari ini kan saya juga selalu ingatin ya di grup gitu, kalau ada kelas atau UTS kemudian sistem komputer atau yang MK yang lainnya, nggak mesti MK saja sih, kalau MK yang lain online kan harus pasang pengingat juga supaya tidak terlambat mengerjakan kayak gitu ya. Izin Bu, boleh bertanya nggak? Ya. Ingin bertanya mengenai lomba hackathon tadi dari Bank Indonesia itu. Dia bentuk solusinya itu paper atau program kayak Jupyter gitu, menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau di sini untuk ininya sebentar ya, coba saya cek dulu. Ini Ibrahim. Iya Bu. Oke, Ibrahim sudah register belum ke link webnya? Saya sudah, ini lagi buka Bu sekarang webnya. Oke, sebentar. Jadi dia semacam proposal terlebih dahulu, dia nanti akan diseleksi ya, akan diseleksi kayak gitu. Jadi ada seleksinya, timelinenya juga sudah tersedia kan. Nah, jadi teman-teman di Indonesia itu kan ada ini kan terkait AI ya, AI collaboration and economy ya, untuk digital ininya. Nah, jadi untuk tantangan di Indonesia ini terkait dengan
AI ini ada beberapa teman-teman. Jadi kalau di sini kan timelinenya kan ada lah ya, kayak gitu. Nah di sini kalau yang saya simak dari kemarin itu ada dari kalau Dokter Ayu itu memaparkan ada tantangan untuk AI di Indonesia juga terkait dari AI literasi. Nah, AI literasi itu kan dia masih minimnya konsep ya, masih minimnya pemahaman terkait resiko, terkait potensi sama batasan teknologi AI itu seperti apa, resiko penggunaan AI, kemudian konsep dasar dari AI itu sendiri. Itu tantangan untuk AI di Indonesia. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui itu tantangannya, oh bagaimana sih kita bisa mengambil salah satu dari tantangan tersebut gitu ya untuk clue-nya kayak gitu ya. Nah, jadi selain AI literasi itu ada AI ini juga talent ya, di mana user teknologi AI itu di sini ya, itu melakukan proses bisnisnya masing-masing. Dan ada pengembang, developer, dan peneliti juga untuk teknologi AI. Itu yang AI talent. Ini yang tantangannya. Jadi siapa tahu bisa untuk menjadi clue atau kunci teman-teman buat menentukan tema apa kayak gitu ya, yang judul apa kayak gitu. Nah, ada juga yang ancaman AI terhadap tenaga kerja, seperti apa sih kalau ada AI kayak gitu. Nah, kemudian selain yang dua tadi juga ada AI industri, teman-teman. AI industri itu jadi sebagai kita misalkan user untuk teknologi AI ini, bagaimana sih supaya bijak sama maksimal? Bagaimana sih Indonesia itu sebagai produsen baik dari ketersediaan data, infrastruktur kayak gitu. Nah, itu butuh dukungan keberpihakan dari masyarakat dan pemerintah kayak gitu. Ya, itu ada beberapa terkait tantangan untuk AI di Indonesia. Nah, kalau bentar. Di situ kan ada submit proposal ya. Kalau teman-teman sudah buka webnya, itu kan ada submit proposal. Kalau timnya sudah ditentukan. Nah, di sini ada timelinenya. Jadi teman-teman biasa nulis dulu ya apa ini teman-teman ya, gagasannya seperti apa, proposalnya itu. Nah, untuk registrasi tadi sudah disampaikan tanggal 29 April sampai 6 Juni untuk registrasi hackathons. Nah, ini pendaftaran tim ini serta pengunggahan solusi terhadap problem statement Bank Indonesia Hackathons yang dilakukan via website-nya. Apa sih solusinya? Jadi yang tadi tantangan tadi tuh tantangan kata Bu Hula tuh ini tantangannya AI literasi, AI industri sama AI talent. Nah, jadi problem statement Indonesia itu seperti apa Bank Indonesia itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengusulkan solusinya seperti ini nih. Kayak misalkan Untirta aja, Untirta punya problem misalnya shuttle busnya suka terlambat atau bagaimana. Nah, itu bagaimana sih solusinya? Kayak gitu loh. Ya. Jadi kita tuh menawarkan sebuah solusi atau gagasan baru lah gitu, pemecahan sebuah masalahnya terkait AI sama digital ini apa untuk ekonomi kayak gini ya. Di sini kan digital economy and finance in Indonesia. Jadi terkait ini kolaborasi dua bidang keilmuan kalau saya terkait dengan teknologi sama ekonominya. Nah, yang disubmit itu nanti proposalnya. Di sini kemudian untuk tanggal 19 Juni sampai 30 Juli ya teman-teman kalau lagi yang buka websitenya silakan hackathons.factdi.co.id. Ini ada pengembangan prototype sama virtual mentoringnya. Ini penyediaan fasilitas platform dan virtual mentoring kepada 10 finalis dalam rangka pengembangan prototype-nya. Jadi pertama kalian ya kayak proposal dulu lah. Kalau udah terseleksi, udah ada kan ada tahap pengumumannya juga, ya kan? Nah, ini kan kalau udah di sampai tanggal 6 Juni, kalau kalian lolos, bismillah lolos lah ya. Nah, kalian bisa nanti di sini ada pengembangan prototipe sama virtual mentoring. Pasti ada dari tim BI-nya juga yang akan menghubungi. Nah, kemudian pada tanggal 31 sampai 4 Agustus, 31 Juli sampai 4 Agustus itu karantina dan penjurian akhir untuk finalis ya. Nah, tanggal 2 Agustus di sini, ini yang karantina ini dilakukan selama beberapa hari di Jakarta dalam rangka finalisasi, prototype, pitching, deck, and penjurian.
Nah, 2 Agustus sampai 3 Agustus itu showcase finalis di FECD 2024. Nah, presentasi prototipe akan dilakukan pada mini stage acara Festival Ekonomi Digital Indonesia secara live dan dipamerkan di booth. Tanggal 4-nya pengumuman pemenang hackathons-nya. Nah, kalau menurut saya sih kesempatan kalian cuman hanya untuk kalian memberikan sebuah gagasan kayak gitu ya kan. Lalu kalian di sini mengupload gagasan kalian, proposalnya kayak gitu ya. Gitu sih, Ibrahim dan teman-teman yang lain. Saya harap sih teman-teman tertarik ya dengan kompetisi ini. Nggak yang langsung kalian kayak misalnya ini gimnastik gitu kan, langsung misalkan kalau yang programming dia langsung di situ ya kan kayak gitu. Tapi kalau ini kan dia hanya proposal dulu kayak gitu. Nanti prototipenya seperti apa nih gambarannya kan disediakan dari gagasan kalian yang di proposal itu, solusi yang kalian di proposal tulis itu, nanti kan kalau terseleksi 10 finalis akan baru ke tahap prototipenya kayak gitu. Bisa dipahami Ibrahim, teman-teman? Bisa Bu, berarti di awal kita bikin sebuah proposal dulu, misalkan kita lolos jadi finalis gitu ya, kita buat tuh apa gagasan kita. Iya, intinya ke perancangan implementasinya kayak gimana. Nanti kan itu kan baru prototipe ya, gambaran rancangan prototipe itu ya kan, belum langsung jadi. Kalau misalnya kita buat aplikasi kan ada prototipenya. Kalau misalkan sudah langsung jadi aplikasi actionnya, ya kan udah langsung eksekusi kayak gitu ya. Action kan berawal dari prototipe juga, ya enggak? Iya betul Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibrahim cukup? Cukup Bu, terima kasih. Oke. Saya harap sih kalian bisa ya. Nah, ada di sini syarat ketentuan dan registrasi untuk guideline teksnya, dan nanti coba saya share juga ya ke teman-teman. Sama nanti di sini ada untuk ini panduan proposalnya. Tapi kalau teman-teman udah registrasi, di situ sudah ada panduan proposalnya ya. Pastikan format submit proposal kamu sudah sesuai dengan formatnya. Jadi apapun itu teman-teman ikutin instruksinya. Yang penting proposalnya sesuai instruksi. Kalau misalnya contoh nih size fontnya berapa, ikutin marginnya, terus font stylenya ikutin apa, mau ini Times atau yang Arial atau apa kayak gitu, pokoknya ikutin semua petunjuknya lah kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah mengikuti petunjuk dan gagasan kalian masuk, solusi kalian, nah di sini ya tinggal kalian berdoa saja, mudah-mudahan kalian yang lolos gitu. Nah di sini ada ketentuan konten proposal, halaman biasa, judul, deskripsi singkat, proyeknya seperti apa. Kemudian ada anggota timnya siapa aja tuh. Nah, kemudian tujuan proyeknya itu seperti apa, rumusan masalahnya. Kan bagaimana kita memberikan sebuah solusi kalau nggak ada masalah kayak gitu ya. Kan ada masalahnya, rumusan masalahnya apa. Metodenya seperti apa, ada tuh nanti saya share. Nah, kemudian untuk dataset yang digunakan, jelaskan jenis dataset yang akan Anda gunakan untuk melatih model AI dan machine learning. Nah, ini kan misalkan kalau untuk teman-teman bisa latihan, teman-teman bisa download di Kaggle ya kan, untuk banyak dataset di situ, mau dataset terkait untuk database, misalkan contoh penyakit diabetes atau segala macam, itu ada untuk latihannya kayak gitu. Nah, tools dan teknologi yang digunakan itu nanti seperti apa, di situ jelasin juga, jelaskan mengapa kita memilih tools tersebut, apa kelebihannya dari tools yang lain, misalnya kayak gitu. Kayak misalnya kita ngangkat judul, misalnya kita bikin sebuah karya ilmiah nih teman-teman semua, kalian mengangkat judul prediksi penyakit Alzheimer misalnya dengan metode algoritma Naive Bayes menggunakan machine learning dan misalkan Teknova. Nah, mengapa misalkan saya mengangkat judul tersebut?
apa bedanya dengan yang lain yang ada yang sudah publish atau gimana misalkan jurnalnya. Pembedanya kalau saya misalkan di sini menggunakan 2 metode hybrid kayak gitu. Jadi harus ada kita tuh kalau misalkan ada harus ada yang lebih, kelebihan kita, judul kita itu apa, solusi kita itu dari yang sudah ada kayak gitu. Kemudian di sini ada bisnis modelnya. Nah, gambar bisnis model dari solusi kita dalam bentuk bisnis model canvas. Nah, kemudian proses bisnisnya lah ya seperti apa kayak gitu nanti bisa digambarkan kalian ya. Nah, atau misalnya dengan menggunakan ini lah ya tabel atau gimana nanti tinggal digambarkan bisnis modelnya, proses bisnisnya. Kemudian rancangan mock-up-nya, prototype-nya seperti apa. Kemudian penutup baru di sini ada referensi. Jika relevan tidak ada batasan untuk slide tambahan atau apa, referensi atau lampiran kayak gitu. Nah, kalau ada daftar pustaka, lampirkan daftar pustakanya jangan lupa ya. Minimal 10 daftar pustaka di 5 tahun terakhir dari tahun sekarang. Misalkan ini 2024 bisa pakai di 2019 masih bisa, boleh 2020 lebih baik lagi kayak gitu. Jangan yang pakai 2010 atau 2001 kayak gitu ya. Oke, nanti saya share di teman-teman. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Atau cukup? Nah, nanti untuk di linknya, kalau teman-teman sudah registrasi, itu ada tim membernya maksimal 4 orang. Nanti teman-teman tinggal klik add team member, di situ ada add linknya, additional informationnya, dan kemudian proposal yang teman-teman bentuk dalam bentuk PDF. Ya, proposalnya bukan Word. Jadi setelah di Word, kalian tinggal export aja ke PDF atau file save as PDF, ya, tinggal submit. Institusinya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nama timnya apa? Kayak gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya ke absensi terlebih dahulu. Sudah cukup jelas terkait untuk informasi ini? Besar harapan sih kalian bisa ikut ya. Bisa berkontribusi. Oke, ini yang saya absen yang kelas A terlebih dahulu ya. Kita di tanggal berapa nih? Sebentar. Tanggal 3 Mei. Yang namanya saya sebutkan nanti raise hand ya. Keamanan sistem basis data. Kalau dengan kemajuan teknologi ini, kalian banyak kesempatan untuk menyalurkan beberapa kreativitas teman-teman semua, ya kan. Selain dengan mengikuti MBKM, teman-teman juga bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh pemerintahan kayak gini ya, kayak gitu. Kalau sekali mengikuti kompetisi, apalagi kalau menang, itu pasti akan ketagihan deh ikut kompetisi lagi, kayak gitu. Tinggal melawan rasa malas saja ya, dan mensupport diri untuk semangat dan berani ya mengikuti kompetisi ini kayak gitu. Oke, saya mulai dari Aang. Apakah ada, Aang? Apakah ada? Oke, nggak ada berarti. Adel, oh ada. Kemudian Adelia ada? Eka? Eka ada. Kemudian Salsabila?
Oke. Reza Hatta? Ada? Oke. Gian ada? Sakyan Kusuma? Oke. Kevin? Kevin ada? Kevin Octavian? Oke, tidak ada. Rian Rafael? Bu, Ya. Kevin Octavian tadi hadir, Bu, tapi kayak di remove orang gitu. Siapa? Kenapa nggak join lagi? Ini lagi join lagi tapi nggak bisa. Coba bentar, Bu. Saya omongin orangnya dulu. Oke, nanti diupdate lagi ya. Saya lanjut ke yang lain dulu. TB mana? TB Farhan. Oke. Joshua? Joshua ada? Oke. Nasiwa? Alia? Nabila? Oke. Robi? Oke. Ferdian Syah? Ibrahim ada tadi. Rian Parlindungan? Oke, ada Rian? Hani? Adli Nursyah? Hani ada? Ada. Oke, Hani udah. Adli udah. Mukhlis? Fauli? Ada Fauli? Oke, Mukhlis sudah. Fauli oke. Nur Aisyah? Dalila? Oke, Nur Aisyah. Dalila mana? Oke, Dalila. Hasib? Rifda, mana Neng? Rifda mana? Oke, Rifda. Laveno? Farah? Farah ada? Oke. Amara? Amimi? Oke. Nanda Eka? Sama Dida. Dida mana? Oke. Syahril Ridho? Dwi Angkasa? Dwi mana? Oke. Dayu sama Rafif. Ada Dayu? Oke. Rafif mana? Oke. Galbin sama Alvin? Oke. Rianda sama Khalifah Kamal. Ada yang belum disebut untuk kelas A? Sudah cukup? Kevin hadir. Kevin. Siapa? Kevin ada? Bu. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Kevin. Oke, next. Kita ke kelas B ya. Kelas C sebentar ya. Ini kita di tanggal 3 Mei. Oke, Jigrizen, hadirkah? Oke, Rizky Fadila. Oke, Syafiq Agil, Maulana Mansyuruddin. Oke, Maulana Mansyuruddin ada? Oke, Ainun, Sidki mana? Ada? Ada info? Nur Rahma, Diki Aryadi, oke, Sidki ada. Nur Rahma, oke, Diki, oke, Zahra, Sidki sudah, Diki udah. Zahra Ayu Rimbani, oke, Abdurrahman Azam, Faiz ada tadi ya. Oke, Rafika Nazmi, Diki Saputra, Rifki Ar-Rashid,
Rifki Ar-Rashid, oke. Ridho Abdul Aziz, Zaki Al-Jabar, Reza Revanda, Damar Firdaus, Damar ada, oke. Abdul Aziz, Devin, ada Devin, oke. Vina, Fandi, Vina sama Fandi, oke. Vina, Fandi mana, oke. Aulia, Widi ada, Aulia udah, Widi oke. Eliza biasanya ikutan kompetisi, ayo semangat Neng. Ilham Ambia, Latif Fakih, Ajriatus Sururi, Aryo ada, Ajri udah, Aryo ada. Hikayati, saya lewat Aryo ya. Hikayati, oke. Aditya Sastra Atmaja, oke. Atta Nabil, Farhan Fawaz, Ardika, Rojak, ada Rojak, oke. Mutiara Sandi, Siti Nur Fadia, Dava, oke, enough. Berarti yang nggak hadir hanya Aryo ya. Aryo nggak ada. Oke, kita ke kelas C. Kelas A, B sudah, kita ke kelas C. Nah, kelas C ini kita di tanggal 3 Mei. Syahid, Ashabul Fikri, Husen, ada Husen, oke. Adilah, Anggun, Soleha, Anggun ada? Anggun? Oke, Anggun enggak. Join Bu, tapi paketnya habis. Anggun. Berdua enggak? Atau kolaborasi atau sama siapa? Mustafa? Mustafa ada? Ibu maaf, Aryo hadir Bu. Siapa? Aryo hadir, tadi habis ke kamar mandi. Oh, oke. Nanti Aryo kita update-nya. Saya sedang di kelas C dulu. Ya baik Ibu, Musli? terima kasih. Ya, Musli ada. Anissa Mardatila, Amelia, Dimas. Dimas ada. Dimas Triwicaksono, Sarvina. Oke, Akbar Raja. Andi, ada. Raka mana? Oke. Vincent, Raffi Kiandra. Kemudian Andrew Haris. Andrew Haris ada? Haris mana? Anggun, oke, hadir Anggun. Kemudian Haris mana? Nggak ada ya Haris ya. Fatih ada? Ilham? Oke, Ilham, Torik, Raihan, Naufal, Maulana, Mulki Bintang, Satria, Kailan, Firda, Kemal, Al-Azimu. Oke. Aditya Gunawan, Raja Raffi Rabani, Rafli Zuliansyah. Oke, nah kelas C. Tinggal update untuk kelas B. Aryo ya.
Oke, Arya sudah ya? Ya, dengan Baik, terima siapa? kasih Bu. Ya, sama-sama. Tadi Dimas udah belum, Bu? Di Sudah. saya telat SMS-nya. Sudah. Coba cek aja Makasih, di Bu. siakatnya. Kalau nggak salah sudah dihadirkan tadi. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk sudah join di pertemuan kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa berkontribusi di hackathon SBI-nya. Siapa tahu teman-teman beruntung ya. Rezekinya teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, karena ini kesempatan ya. Mudah-mudahan teman-teman berhasil. Saya mohon maaf kalau salah kata. Untuk materi nanti akan saya upload di Sepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.